Kemarin aku sama temanku nyobain cafe matcha yang baru buka di Bandung, yaitu Cafe de Ruru. Ini tampilan depan Cafe de Rurunya, dan kalau dilihat-lihat nuansanya tuh mirip-mirip nuansa Jepang gitu. Ini aku datang pas weekday dan ternyata di dalamnya cukup ramai loh. Wajar sih, soalnya tempat ini kan baru buka dan matcha tuh lagi hype banget sekarang. Di sebelah kirinya ini ada pajangan merchandise dengan tulisan Cafe de Ruru, dan di sebelah kanannya ada ruangan outdoornya. Ruangan outdoornya ini terlihat nyaman, didesain dengan nuansa batu dan ada pohon bambu. Kalau pagi-pagi kesini ataupun sore-sore kesini, kayaknya enak deh buat ngadem. Dan ini untuk matcha barnya, posisinya ada di tengah ruangan. Di matcha barnya ini ada gelato, yang hijau-hijau ya jelas gelato matcha ya. Dan di sini juga ada banana cake, pumpkin donut, dan juga roti salt bread. Terus ini juga ada cheesecake dan panna cotta. Pokoknya semua yang terlihat tuh kesannya enak-enak dan pengen makan semua gitu. Selain matcha latte-nya, yang bikin aku tertarik mau coba di sini yaitu mochinya. Mochinya terlihat lembut dan kenyal dengan penyajian yang menarik dan estetik, bikin aku tertarik mau coba. Yang unik dari cafe ini, kita bisa pilih sendiri jenis matcha yang kita inginkan. Jenis matchanya ada 4. Di sini aku pilih yang matcha Ruru seremonial, yang hot, yang jenisnya kei. Dan untuk mochinya pesen yang cold warabi mochi. Di bagian belakang matcha barnya kita bisa lihat proses pembuatan matchanya sebelum disajikan. Dan ini proses pembuatan matcha latte aku. Di sini emasnya juga ngejelasin gimana cara pembuatan proses matchanya. Ayo kita dengar. Berapa gram sih mas? Boleh tahu nggak? Kita pakai 4,5 gram. 4,5 gram. Hampir semuanya sih pakai 4,5. Udah ini sih udah nyocokin juga sama semua powder. Tapi ada juga yang pakai kurang, ada yang lebih. Kalau yang 4,5 yang kei berarti nanti rasanya lebih gimana? Yang gimana kok? Kei. Yang kei. Dia lebih terasa dari umaminya sama floralnya. Oh, umami teh berarti ada amis. Gurih. Oh, gurih. Asin gurih gitu. Umami sama Floral. oh, bunga. Paling Lebih floral. favorit ya? Favorit. Karena emang mahal juga kan Kak? Ya. Kalau suhunya boleh tahu nggak mas harus berapa derajat? Kita pakai 75 derajat. Oke. Kalau yang signature Kak itu dia pakai 2 temperatur. Yang pertama dia pakai suhu ruang. Ya. Itu tujuannya cuma buat apa ya? Buat ngeblendnya aja. Nah yang kedua pakai suhu hangat 75 derajat itu buat ngefoaminya Kak. Dia biar ngefoamnya tuh maksimal. Berarti dia lebih panas yang keduanya. Ya. Kalau Kakak kan ini yang hot signature latte ya, yang ceremonial kei. Berarti kita latte ya. Ya. Jadi untuk menghasilkan matcha yang enak, proses pembuatannya juga cukup banyak ya. Matchaku hampir aja selesai dibuat, nah sekarang tinggal proses pembuatan lattenya. Seperti biasa, susunya di foam dulu, baru deh dibuat lattenya. Nah, ini dia proses pembuatan lattenya. Ini dia hot matcha latteku udah jadi. Dan yang ini proses pembuatan matcha latte yang dingin. Setelah aku lihat-lihat, proses pembuatan matcha latte yang panas dan dingin bedanya tuh cuma di susu aja. Kalau yang hot matcha susunya di foam dulu, kalau yang matcha latte susunya nggak di foam. Dan salah satu ciri-ciri matcha latte yang premium, kita bisa lihat kalau matchanya dan susunya tuh sama sekali nggak tercampur. Kayak gini nih, walaupun dituang, tapi tetap aja matcha dan lattenya terpisah. Jadi ini pesanannya udah datang semua. Dan ini warabi mochinya, disajikan dengan kuromitsu saus dan kinako powder. Terus ini mochinya ditaruh di atas tumpukan es serut. Wow! Ini dikasih petunjuk cara makan warabi mochinya. Cara makannya, pertama-tama ambil warabi mochinya dengan menggunakan sumpit, lalu celupin ke kuromitsu saus, sudah gitu masukin lagi ke dalam kinako powder. Tekstur mochinya ini sedikit kenyal dan rada susah gitu diambil dengan menggunakan sumpit. Jadi memang harus pelan-pelan, soalnya takut jatuh juga nanti mochinya.
Warabi mochi ini bisa dimakan langsung begitu aja dan tetap enak. Bisa dimakan dengan menggunakan kuromochi saus aja atau juga bisa dicampur pakai kinako powder kayak tadi. Bisa coba ketiganya untuk merasakan sensasi yang berbeda dari cara makan warabi mochinya. Pas dimakan, warabi mochi ini terasa dingin di mulut, terasa lembut dan teksturnya seperti mochi jelly. Untuk rasa manisnya pun gak terlalu manis, jadi gak bikin enak gitu. Dan beneran lagi, udah makan satu pengen makan terus-terusan. Dan menurut aku cocok banget buat cemilan pendamping sambil minum matcha. Dan cara terakhir dari cara makan warabi mochi ini yaitu setelah mochinya habis, kita bisa masukin kuromitsu sauce ke dalam es yang tersisa tadi, dituang lalu diaduk-aduk, jadi deh es serutnya. Yang suka makan es dengan sensasi dingin-dingin mungkin suka makan es serut ini. Tempat duduknya juga ada yang lucu ala-ala tatami kayak gini ya. Yang mau nyobain cafe matcha yang satu ini, aku taruh alamatnya. Dan sampai jumpa di review cafe favoritku yang lain. Bye!